One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ta'ala wa quwwata illa billah. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Wazir, senior kita, senior di KPBI, dan tentunya juga senior di aktivis mahasiswa. Karena memang Pak Bupati juga mantan aktivis mahasiswa, kemudian masuk ke birokrasi, tapi tetap kritis, dan pasca reformasi juga pernah punya gagasan untuk menjadikan presiden, dan karena presidennya dianggap kurang amanah, kemudian diturunkan lagi, dan juga pernah aktif di partai, dan sekarang alhamdulillah meskipun sejatinya Pak Bupati juga dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga komisaris utama MIN-ID, tapi tetap karena jiwanya aktivis, yang ketika diundang kemudian diskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang nasib bangsa ke depan, tetap menghadiri, meskipun tentunya juga banyak kegiatan dan aktivitas lain. Nah, pada kali ini kita selenggarakan di KPBI diskusi-diskusi semacam ini. Dulu saya juga dengan Bapak sering bikin diskusi, forum-forum diskusi namanya bursa gagasan. Jadi ada satu tempat yang ini dijadikan, kalau ada bursa saham, kemudian bursa yang lainnya ada bursa gagasan. Situlah tempat kita berbagai gagasan-gagasan untuk bangsa ke depan. Ini tidak jauh berbeda. Nah, tema kali ini memang agak bukan unik, sebenarnya tema yang selalu dibicarakan oleh presiden kita. Sejak dari pasca reformasi ada Gus Dur, kemudian Bu Mega, kemudian SBY, kemudian Pak Jokowi. Tidak mungkin bahwa setiap presiden tidak punya data tentang kondisi ekonomi dan sumber daya alam kita. Jadi ketika Pak Prabowo ngobrol cerita dengan kita di Hambalang, saya ketika jadi presiden baru tahu bahwa ternyata kekayaan kita itu betul-betul dahsyat. Memang sebelum jadi presiden juga tahu, tapi ketika jadi presiden lebih tahu lagi kekayaan kita benar-benar dahsyat. Kemudian kekayaan kita betul-betul dirampok benar. Ini ada Bang Martinus Amin, kawan sahabat lama ini. Ini dulu di RNI juga Pak Anton sama kita di RNI dulu. Martinus Amin kan piringan ya, temannya almarhum Dodi Alfayat, loyalis Pak Fuad. Nah, loyalis dari dulu nih. Nah, hampir semua presiden, bukan hampir, setiap presiden itu pasti tahu tentang data itu. Kemudian tinggal tergantung bagaimana sikap pimpinan kepala negara menyikapi dari temuan-temuan itu, apakah diam kemudian untuk mengamankan posisinya periode selanjutnya, kemudian juga yang ikut menikmati, atau kemudian berontak bahwa kita tidak bisa begini, karena kalau begini terus anak cucu kita itu tidak akan bisa menikmati kekayaan alam kita. Bisa saja sumber daya alam kita jauh lebih kaya dibanding Saudi mungkin, yang hanya minyak mungkin ya. Kalau di sini kan ada sawit, kemudian nikel, batu bara, kemudian emas, bauksit dan sebagainya. Nah, kita yang sebenarnya punya potensi kekayaan alam dunia, batu bara, kemudian juga emas dan sebagainya, tapi tidak sebanding dengan kehidupan rakyat kita. Kalau di Saudi jelas orang yang sakit saja kemudian datang gratis, dan sebenarnya sekolah juga gratis, tapi ternyata kita juga yang jauh lebih kaya tidak seperti itu. Nah, tema ini yang akan kita munculkan karena sudah secara terbuka presiden kita membuka potensi kekayaan kita yang kemudian hilang karena ada permainan. Kalau kemarin disebutkan ada sekitar 15 sampai 16 ribu triliun kekayaan kita yang kemudian dijarah dengan menggunakan berbagai cara, dengan under invoicing, kemudian juga under
apa namanya, ada tabel juga, bukan tabel juga begitu kan, dan sebagainya. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Tapi saya nggak tahu, tiba-tiba isu tanggal 20 Mei itu hilang ketika muncul kasus BGN, kemudian ketika muncul kasus imigrasi. Nah, kita jangan sampai cita-cita yang digemakan di hari 20 Mei, hari kebangkitan nasional, itu benar-benar dengan isu-isu yang sangat sepele gitu. Meskipun besar BGN, meskipun besar kasus imigrasi, tapi ini juga harus diusut. Jangan sampai kemudian PPATK tidak mengusut apa yang dimunculkan oleh Presiden. Jangan sampai kemudian Kejaksaan juga diam seribu bahasa apa yang dimunculkan oleh Presiden Prabowo. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas bersama, bagaimana peran konglomerat, bagaimana juga peran Singapura yang mungkin negara kecil tapi jauh lebih kaya dibanding Indonesia mungkin ya. Masa tiba-tiba Singapura menjadi pengekspor ikan hias terbesar dunia gitu, padahal negara kecil sekali. Dan Singapura menjadi pengekspor CPO gitu, padahal mereka nggak punya lahan sama sekali. Nah, ini yang menjadi kajian pada kali ini, yang tentunya harapan kita tidak hanya berhenti di di lokasi ini, tapi kita punya media semuanya yang bisa mengkampanyekan bahwa potensi sumber daya alam kita harus kita miliki. Mungkin itu Bapak sebagai pengantar prolog. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasrul. Pertemuan yang lalu Pak Alikin menawarkan diri sebagai moderator tetap. Siapa? Pak Dr. Alikin, ketua HMI Kabar Jakarta. Tapi mungkin dia lihat ada potensi luar biasa dalam majelis satu. Tapi karena temanya tema agak berat Pak Alikin, jadi saya paksa niat baik Bapak hari ini kita akan berikan moderator kali ini Pak Dr. Taufik Al-Nurullah, karena beliau memang concern di isu-isu ekonomi, dan nanti ada Pak Dr. Reza yang kebetulan juga pakar bidang ekonomi politik, nanti diharapkan bisa mengomentari paparan dari Bang Fuad. Nah, di sini ada Ketua Umum PBB ini dari mana ya? Ini Pak Jokowi, Ketua Umum nih, jangan dengar. Oh ya, boleh kecil lah ya. Nanti diharapkan kita bisa mengomentari ya, dan juga teman-teman nasional lain, Bang Batu Mutamin dan lain-lain diharapkan juga bisa mengomentari paparan yang akan disampaikan oleh Pak Fuad. Tanpa kebanyakan, saya serahkan kepada Pak Dr. Taufik Al-Nurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, kakak Anda Profesor Dr. Fuad Bawazir, pegawai ekonomi senior kita semuanya, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bisa hadir pada majelis Sabtu. Ini adalah sebuah forum diskursus kebangsaan yang digagas oleh Mukarram Haji Nasrul, dan beliau juga banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kita berharap dengan diskusi forum Sabtu ini kita bisa memberikan satu gagasan yang bernas kepada pemerintah maupun satu solusi yang efektif kepada masyarakat Indonesia, bagaimana supaya bangsa ini bisa bangkit, bagaimana supaya yang mekar, yang tumbuh bisa benar-benar berkembang, tidak seperti satu temuan bahwa ada banyak sekali kelompok-kelompok kelas menengah yang gagal menjadi kaya, gagal berkembang, dan kembali turun menjadi kelas menengah dan seterusnya. Jadi
forum yang digagas ini sebenarnya ingin memberikan kontribusi yang baik bernas kepada pemerintah, dan mana tahu diskusi-diskusi di dalam forum ini nanti akan menjadi jembatan kepada Bang Fuad untuk disampaikan ke Prabowo dan memfasilitasi kita untuk terus menghidupkan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, kita kehadiran Bang Fuad ini satu berkah yang luar biasa, dan kita juga sebenarnya sudah mendapatkan gagasan-gagasan beliau di TV-TV yang kita tonton, dari forum-forum podcast dan sebagainya. Bang Fuad sangat aktif di dalam menjelaskan gagasan-gagasan pemerintah, terutama dalam tanda kutip nih Bang, gagasan sosial Prabowo Subianto. Ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi poin utama dari diskusi kita kali ini adalah negara versus oligarki ini semacam gagasan sosial Prabowo yang berbenturan dengan gagasan oligarki yang kapitalis. Jadi pikiran kita sebagai anak-anak muda, sebagai teman-teman yang ada di dalam dunia aktivis ini, Prabowo mempunyai ketulusan di dalam memberikan pendidikan kepada rakyat, memberikan makan kepada rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, diambil dari APBN. Nah, muncullah MPG, koperasi, sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, itu dianggap oleh banyak ekonom dan sebagainya sebagai sebuah pemborosan anggaran. Seharusnya anggaran itu berasal dari hasil investasi yang kemudian diberikan, bukan dari APBN langsung. Kemudian yang kedua yang menjadi tema kita kali ini adalah oligarki ini marah. Oligarki ini marah dengan dibentuknya satu badan dan antara sumber daya Indonesia ini yang menjadi holding untuk ekspor ke luar negeri, terutama untuk 3 sumber daya itu, batu bara, CPO, dan ferroalloy, mengasal gitu ya Pak. Nah, itu temuan dari Pak Prabowo adalah banyak sekali kebocoran anggaran. Ini sebenarnya sudah banyak sekali pengantar dari Bang Nasrul tadi. Nah, itu marah betul oligarki ini sehingga diganggu situasi kita sekarang ini. Dolar 18.000, kemudian IHSG turun mendekati 5.500, 5.600. Itu setara dengan tahun 2015 kalau nggak salah, 2016. Nah, ini apakah ini benar-benar seperti ini bayangan kita itu Bang, bahwa oligarki sedang mengganggu pemerintah, atau memang situasi ini adalah respon pasar terhadap situasi yang sedang diupayakan? Karena kalau hitungan dan antara atau yang sedang berkembang sekarang, bahwa apabila holding ekspor ini benar-benar terjadi, kita bisa mendapatkan 300 triliun per tahun lebih dalam proses ekspor itu, dan tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi ada invoicing, tidak ada lagi ada pricing dan seterusnya. Ekspornya langsung ke market, ke importer terakhir. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran, menjadi keresahan dari teman-teman di dunia aktivis, teman-teman di dalam pergerakan. Bagaimana membaca situasi ini, apalagi dengan seolah-olah pasar meninggalkan kita. Bagaimana kalau misalnya 300 triliun tiap tahun kita bisa tambahkan ke dalam APBN kita, dalam 3 tahun kita tidak punya utang lagi. Kalau sekarang kita defisit 700 triliun, tahun depan kita dengan pemasukan 300, ya bayangan hitungan-hitungan kasar kita ya, 3 sampai 5 tahun ke depan kita tidak perlu lagi berutang. Apakah benar gambaran seperti ini atau bagaimana? Kita serahkan kepada Bang Fuad sebagai pegawai ekonomi yang kita
lihat sudah berapa orde ya, orde baru, orde reformasi dan sampai sekarang ini eksis. Nah itu kita perlu dengarkan dan kita pelajari. Kami persilakan ke Bang Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kita tahun-tahun KBB yang nanti kita mulai saja dengan hal yang makro, nanti kita kaitkan dengan yang isu mikronya. Yang paling makro adalah dengan berangkat dari konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar, bahwa semua kekayaan yang ada di bumi itu adalah milik dikuasai oleh negara. Nah, apakah itu sudah dilaksanakan oleh kita sekarang ini? Tentu saja tidak, karena yang sudah dilaksanakan dari dulu baru migas minyak dan gas bumi itu memang sudah. Kita waktu ada Dekret 5 Juli 59 kita kembali ke ada minyak nggak? Dekret 5 Juli 59 dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang mendekretkan? Bung Karno yang pertama. Ya. Berarti kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau sebelumnya kita kan tahu dari Indonesia RIS, kemudian sementara ada RIS dan Undang-Undang Dasar 45. Pertama Undang-Undang 45, makanya waktu dekret kembali berarti. 59 setahun kemudian tahun 60 Bung Karno mulai menerapkan pasal 33 itu, dan kita mulai terapkan. Waktu itu cuma yang kebayang sama pemerintah yang masih ada pertimbangannya ini migas itu, minyak dijadikan kuasa negara. Yang kenapa migas kita nggak tahu lah waktu itu ya, memang susah dalam macam dari orang asing dalam macam migas kuasai. Kemudian waktu Pak Harto naik, Waalaikumsalam, itu dulu dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 60 waktu Bung Karno, kemudian Pak Harto dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71 tentang Pertamina. Ya masih migas juga yang ada di bawah bumi itu. Ini dijadikan dikuasai milik negara. Makanya sampai sekarang ini saya ingatin, nggak ada masalah kan dengan migas, nggak ada masalah itu digali orang, dijahatin orang, ada ini itu nggak ada lubang-lubang, ada tanah rakyat di Batu, nggak ada masalah itu. Migas ya, itu benar-benar juga orang asing. Kalau kita susah untuk dapatkan minyak, kalau eksplorasi itu makan duit bisa berpuluh-puluh ratusan juta, belum tentu dapat. Kalau nggak dapat kan hilang begitu saja. Itu mesti orang asing, teknologinya juga tinggi. Udah waktu itu minyak aja yang begini difokuskan oleh penguasa. Yang sampai sekarang nggak ada masalah, devisanya oke, ya. Untuk pemerintah semuanya masih bagus. Dan asing dikasih ongkos upahnya sekian persen, yang lainnya untuk pemerintah dikasih 35% ya. Ini karena memang susah. Nah, tapi kekayaan alam kita ini kan amat sangat luar biasa banyak. Yang tadi dibilang panas telur ada batu bara, ada tadi itu aloe, ada kelapa sawit, macam-macam lah. Ya kan, pelatih itu segala macam. Nah ini yang lain kan belum dikuasai negara. Lu kenapa dikuasai oleh pihak-pihak swasta? Yang terus dari kaya raya bukan main, gitu kan? Nah kita ini rakyatnya diem aja itu. Kita semuanya itu gigi jari aja. Kayak kita dicolong kan itu negara kalau dari Allah untuk rakyat.
pasarnya udah disampaikan, ya beri nomor orang tua, ya kan? Sementara akhirnya mengeluh, hidupnya susah, tengah mati di tengah-tengah orang-orang kaya dan berpesta orang sampai ya berapa gelintir, separuh kekayaan Indonesia berapa gelintir orang itu, ya kan? Dan kita diem aja kayak bego gitu loh, ya kan? Nggak bergerak apa-apa gitu, nurut aja gitu. Kayaknya dipegang oleh orang-orang lain. Itulah yang kejadian. Hingga ada banjir, ya banjir pemerintahan yang susah payah coba mengatasi, ya kan? Lihat lagi dari udara, oh kubangan banyak, oh banyak kubangan, ya paling begitu aja. Nggak bisa apa-apa juga sepertinya gitu kan, luar biasa kejahatannya itu. Dan mereka yang hidup mewah itu pun ya hidupnya juga di luar negeri, nggak jadi masalah, duitnya taruh di luar negeri segala macam gitu kan. Kayaknya benar. Pada apa sih kayaknya itu? Oh cuman nyerokin aja, bara nyerok, ini nyerok, nikel nyerok, apa semuanya itu kan gampang aja. Bukan kita ini, tapi itu pencurian dari rakyat. Misalnya kalau kekayaannya kayak Elon Musk, pakai otaknya dia, dan ambil kekayaan negara, milik negara, ya kan? Kayak Mark Zuckerberg itu apa? Google, otak pakainya. Bill Gates misalnya, apalagi lah itu ya Microsoft ya, kita ngambil itu, kayak benar kita hargai itu. Ini maling, menyolongin aja dari bawah, terusan aja. Bagi saya ya itu pencurian, pencurian yang dilegalkan pemerintah sebagian kecil. Loh kan sebagian kecil yang dilegalkan karena itu banyak illegal mining, itu diambil pemerintah, banyak illegal mining ribuan kan? Jahat banget, ya kan? Terus yang udah punya legal itu pun bermain ilegal juga, banyak ilegal permainan. Nanti saya cerita yang udah punya izin. Alah ngapain punya izin juga kan, kita aja udah sekaligus gak usah izin tidak. Itu kalau 30 ribu itu ya, karena tambang kita itu mungkin Allah ngasihnya gitu relatif kecil-kecil tapi menyebar banyak yang seperti itu. Mungkin itu untuk rakyat, tapi kalau rakyatnya kayak kita bego begini, ya kan? Beda dengan di Australia. Australia kalau tambang itu bisa ngumpul, jadi gede, tapi kita hampir merata itu. Nah, itu makronya seperti itu, diikuti besar. Data resminya gimana? Ya, kalau data resminya sekarang ini ya, sekarang ya dari data resmi batu bara ekspor kita kira-kira 24 miliar US dollar. Batu bara. Kalau sawitnya kira-kira 24 miliar US dollar. Kalau Alloy yang tadi disebutkan kira-kira 16 miliar itu yang dilaporkan, yang diekspor. Tapi sebenarnya bisa jauh lebih besar dari itu. Loh kok bisa? Lah laporannya itu dari saya bilang nyolong. Itu dilaporin nenek-nenek buat pemerintah. Tapi sebenarnya bisa lebih. Itu pun mungkin sebagai BUMN mungkin laporin apa adanya. Karena mereka itu cara melaporkannya itu ya, ini jangan lupa mengambilnya harta rakyat, nyolong, ya, itu jangan lupa itu. Tapi yang diambilin pun nyolong udah begitu rupa, udah di ngerok, ya pernah puas, tidak puas sampai. Saya bukan sedang memprovokasi, menyampaikan apa adanya dan udah berpuluh-puluh tahun. Udah habis kesabaran kita itu. Dan menyeret semuanya kehidupan, rakyat pakai ditekan. Karena apa? Mereka ekspor volumenya, jumlahnya itu sebagian disembunyikan atau digelapkan.
dokumennya juga dikecilkan, nilainya dikecilkan. Nilainya dikecilkan gimana? Mereka minum ekspor ya, pura-pura di sini dijual ke Singapura. Dia juga yang beli murah harganya ekspornya, itu kan harganya, ya. Itu kan harganya murah. Terus Singapura, oke, welcome. Gue dapat 10% pokoknya, pajaknya kira-kira 10% dari Singapura. Nanti dari Singapura baru dibikin oleh perusahaan dia juga, baru ke ekspor yang sebenarnya dengan nilai yang sebenarnya. Itulah faktor yang benar, tapi kan sudah tidak tercatat di Indonesia. Jadi cadangan devisanya tidak masuk ke kita, ya kan? Udah gitu duitnya boleh disimpan di luar negeri, ya? Angkanya dikecil. Itu sempurna betul nyolongnya itu dari A sampai Z. Makanya udah bilang itu untungan 500 triliun dan negara kita sangat penuh 200 triliun di luar itu semua nyokong goyonya kayak begini aja kan, hidupnya udah sehat di luar, tapi mesin duitnya jalan terus di Indonesia. Ya ini kan mesti dibenahin, nggak boleh terus-terusan begitu, kita nggak boleh diem aja. Makanya itu kalau dibenahin dari itu yang angka tadi saya bilang itu 12, kalau udah dibenahin semua sudah. Nah mikronya begini, dari makronya itu ceritanya undang-undang dasar lah ya, saya singkat ceritanya begitu, bisa saya detilkan sebetulnya. Tapi mikronya begini, rupiah ini tidak ada kaitannya dengan saya ya. Mikronya ini Pak, karena rupiah kita melemah, ya kan? Ada perkara eksportir ada nikmatnya juga. Dulu kalau lebih lemah kita devaluasi, dilemahkan juga ekspornya semangat. Tapi ini kita impornya lebih banyak, jadi banyak berpengaruh kan kepada kalau impornya mahal kan jadi inflasi. Nah, ini juga kasihan. Anyway, mikronya itu kita caranya dolar itu menjadi muncul permintaannya baik. Dan dolar itu naik turun kenapa sih Pak? Nilai rupiahnya melemah. Ini gampangannya saudara punya bukan ekonom bisa saya terangin dengan simpel. Ceritanya itu supply dan demand. Nah, si jalur dolar banyak, yang permintaan dolarnya banyak, duit dolarnya yang tersedia tidak cukup, harganya naik kan begitu. Udah gampang aja nih, baru putar itu ilmunya itu aja. Gak banyak bukan variasi, bukan macam-macam gitu loh, kayak angel gitu loh. Ya. Stoknya kalau mau ada stoknya dolar itu memang tipis, itulah. Jadi banyak. Itu yang menyebabkan. Dan kenapa tipis? Kalau jumlahnya cukup kan stabil. Malah kalau stok dolarnya lebih banyak, malah rupiahnya bisa dikit-dikit menguat. Contohnya, kasih contoh nih, saya tinggalin dulu contohnya Saudi. Tahun 90 kita ke Saudi, satu kursnya $1 berapa rial? Ada ingat? $1 3,75. $1 Amerika 3,75 rial. Nah, tahun 90 mungkin sebelumnya sampai sekarang ya segitu, ada stabil, ada naik, ada turun. Gimana itu? Karena dia semua ekspornya dijual, ekspornya masuk devisanya ke negara, dolarnya ada, kerjanya cukup segitu, mau beli yang gitu tuh beli, dia nggak berubah harganya, nggak pakai dolar terus dan ngikuti dolar aja, gitu. Bisa. Nah kita ini ekspornya banyak kan duitnya yang dimanipulasi dari yang kecil kan, itu yang kecil pun masih dilaporin macam-macam lah. Nah gimana? Ya dolarnya kurang, kalau dolar kurang melemah itu. Nggak kayak kalau kayaknya untuk mengkaitkan makro dan mikronya ini digabungin dari satu.
kita pikir, Pak, ini kayaknya satu-satunya jalan ini penjualan sumber alam, karena kita kaya banget. Kalau Saudi penjualannya apa, cuman minyak, boleh dibilang kan, ekspornya minyak, impornya macam-macam, banyak impornya, dari makanan sampai impor boleh dibilang gitu. Tapi minyaknya kuat banget ya, masih tetap jaya. Kita ini semua ekspor kita itu luar biasa banyak, kayanya luar biasa, sumbernya banyak benar. Cuman yang memegang itu beberapa gelintir orang dan dicuri dan macam-macam, ya kan? Sampai ikut-ikutan, sampai ikutan jenderal apa, ikut latah saja begitu itu. Di sana kemarin kan, nyuri-nyuri juga ikut. Orang-orang juga begini itu. Nah, jadi semua ekspor yang banyak itu kita jadikan satu di pemerintah. Mari kita jadikan semua ekspor ada di tangan pemerintah, supaya dolarnya kelihatan. Nanti stoknya di Indonesia di perbankan itu banyak orang mau nuker, dari para wajib mau apapun nuker ada semuanya di dolar. Ini stabil, nggak akan naik apa, barangnya ada, ya kan? Jadi ini loh kok nggak diserahkan ke mereka, dan mereka sudah berpuluh-puluh tahun nyolong, nakal, maling, udah puluhan tahun, tawa aja gitu loh. Bisa rokok pinter rokok biar kerok dia aja gitu, jualinnya gitu. Pinter kalau kayak Elon Musk yang bilang itu kayak Bill Gates tuh boleh pinter, ya kan? Enggak. Sampai di sini bisa ngikuti saya? Bisa ya? Saya gampang ceritanya kayak anak-anak SD aja, udah paling gampang itu dari ekonomi bahasa susah, ya kan? Nah, maka ekspor. Sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Sekarang sudah oligarkinya nih, mereka mulai mengganggu. Kalau Anda jamin Pak Prabowo, Anda membela oligarki, terus terang aja. Oligarki jatuh biar peraturan-peraturan yang sedang menuju kepada pembenahan ini bisa berhenti, supaya dia bisa kembali lagi ke jahiliyahnya itu. Ini sama kayak zamannya Pak Harto. Pak Harto dulu memang mau dijatuhkan sama siapa? Michael Kemdesu. Ingat Michael Kemdesu yang begini sedakep? Ingat ya? Dulu kan dia bilang setelah Pak Harto jatuh, dia bilang, saya alhamdulillah Pak Harto jatuh. Saya memang tujuan itu menjatuhkan Pak Harto. Ngomong gitu kan dia? Dalam Pak Harto yang saya ingat, ya. Karena diberi waktu sama Pak Harto 6 bulan. Jadi banyak waktu tangan. Palingnya Pak Harto sudah 6 bulan. 6 bulan dulu, tapi kan akhirnya nanti 1 Juli mestinya kalau ini nggak jalan semuanya. Ya kan nggak bakal berhasil, saya bilang terus nggak mungkin berhasil, karena selama ada Pak Harto terus diganggu, walaupun sudah kayak gitu Pak Harto udah teken, itu nggak akan berhasil. Saya orang dalam tahu. Ya udah. Pak ini ekonominya ini lagi dibakar, kobongan itu kebakaran oleh mau dibakar semuanya. Ya memang benar kan apa? Contohnya, ya bunganya ditinggikan, ya banknya makin sekarang, karena orangnya udah bayar, masa udah bunga bank kredit 75%, ya mampus lah orang yang nggak bisa, gitu kan. Proyek semua dihentikan, ya pengangguran, ini diajak dari lama 6 bulan itu rupiahnya dihancurin sama 6 bulan itu kan rupiah diganggu terus kan, sampai berantakan bener. Dapat Harto jatuh, Pak Habibie naik, terus ada rupiahnya menguat. Makanya waktu rupiah menguat, ya Pak ngomong ya, dan orang-orang di sekitarnya Pak Habibie bisa menguatkan. Bukan begitu, karena tujuannya jatuhin Pak Harto sudah selesai,
Udah rupiah semuanya dikuatkan lagi, semuanya bermain untuk menguatkan rupiah. Kalau nggak ya repot. Mereka juga kan mau hidup di Indonesia, orang asing itu. Apapun juga lah semuanya itu. Jadi menguat rupiahnya itu, karena tujuan utamanya menjadi partner. Tapi ini kembali pada cerita pokoknya kita. Nah, makanya kalau sekarang pun ada upaya dari siapa? Orang-orang oligarki dan sekitarnya, dan orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo juga ada. Itu hati-hati, 6 bulan bisa itu jatuh Pak Prabowo. Cara-cara kayak itu. Sama saya pengalaman, jadi saya berani bicara ini pengalaman itu sudah banyak kali. Jadi, jadi mesti firm. Kita firm. Nah kalau mau firm sekarang ini, mereka sudah pengarahkan ada demo kan beri Pak Prabowo itu segala macam gitu loh. Wah, itu suksesnya oligarki, menangnya oligarki, hahaha ketawa emang lu goblok, kalian dalam hatinya begitu, ya kan? Jadi ini harus sukses. Dan kalau sukses itu ya sebetulnya ya kalau angkat, kalau orang nggak serakah, mereka pun sebetulnya bisa lebih tenang hidupnya sebetulnya. Cuma karena udah kebaca ini terlalu enak itu, terus aja udah 100.000 terus aja gitu, nggak ada berhentinya. Dan mereka mempunyai instrumen karena duitnya udah banyak kan. Ya media, wartawan atau LSR pada ini itu segala macam gitu kan, bangun terus supaya bisa. Ya kalau ada pelong jatuh pemerintahan, ini saya tidak ada kaitannya dengan membela A, membela si C, jangan salah. Kita udah bisa bangkit lagi, kita rakyat dari terpuruk lagi, semakin terpuruk kita itu. Jadi kita memang harus, karena apa? Masa-masa sekarang ini, masa-masa mulai menggunakan apa sistem yang baru. Karena pasal 33 ini kan sebetulnya pasal yang sudah ada dari dulu, tapi kan belum benar dilaksanakan, ini baru mau dilaksanakan. Dimulai dari ekspor dulu, dan misalnya semuanya ke pemerintah, kan begitu yang saya bilang. Ini masa yang susah, karena mereka selalu akan berusaha untuk ini menggagalkan. Ini sekarang deg-degan aja. Wah, kurang semua, 80.000, oh, 80.000, besok 20.000, kan begitu. Ada nih, 20.000, sampai 100.000, wah, 20 jatuh pemerintah, ini segala macam gitu. Inilah masalahnya. Jadi pemerintah harus firm, Prabowo harus firm, ini laksanakan. Dulu waktu migas, kan begitu juga, di migas kan pasal 33 diterapkan dulu pertamanya juga begitu. Tapi kan Bung Karno, Pak Harto itu kan firm, udah migas. Sekarang setelah firm, emang ada masalah? Nggak ada kan? Nggak ada masalah dengan migas. Nggak ada masalah penambangan tiang, nggak ada masalah ini, nggak ada, biasa aja. Mereka juga senang, orang asing itu banyak kan minyak, senang juga mereka. Kita apa semua minyak, tapi kita tenang, orang asing juga tenang, nggak ada masalah kita. Tapi kalau ini kan berlomba-lomba untuk melanggar peraturan. Ini nanti kalau sudah firm bisa dilaksanakan, semuanya udah balik bener, udah. Tapi kita kuat ekonominya. Nah masa-masa inilah saya bilang, masa-masa kayak begini bisa belum tahun itu, masa-masa sulit itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dan banyak kaki tangannya di Indonesia itu udah tahu semuanya kaki tangannya di sini. Karena ada yang tidak sadar, ada yang sadar, sengaja pion-pion terus udah sudah indeks saham. Padahal indeks saham, ini misalnya indeks saham. Kan sekarang ekonomi udah patokan rupiah sama indeks saham. Sepertinya seperti itu kan. Mari kita bicarakan. Rupiah sudah saya bicarakan tadi, tinggal mengambil itu devisanya kuat, udah ayo stoknya udah dulu. Saham. Emang saham itu ada urusannya sama kita? Emang Anda punya saham? Dijual di pasar modal? Nggak ada. Nggak ada.
Karena itu nggak punya, yang punya satu kelintiran orang itu di pasar modal. Saya tahu dulu pemain pasar modal saya itu. Berapa kelintir orang ada di pasar modal? Nggak ada itu urusannya. Tapi pemerintah dibikin, saya pasar berapa matanya melotot-melotot kayak begitu. Apa urusannya? Untungnya ya mereka juga yang bermain. Ruginya yang mereka juga yang bermain. Nggak ada urusannya sama kita sebetulnya. Loh, harganya jual begitu. Emang saya tanya, kalau ada naik turun, emang banknya begitu? Misalnya harga saham apa? BCA misalnya dibilang apa harganya 60-50% lebih ya katanya ya. Ini perusahaannya. Emang itu enggak juga, banknya biasa-biasa aja mas. Nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kan? Oh, investor nggak percaya pergi perang kan? Jangan sampai bingung sekali ada itu. Benar. Udah. Nggak ada pengaruhnya ke kita. Rakyat juga nggak ada pengaruhnya. Pasar kok jam 9 buka prit jam 9. Oh udah. Nanti jam 4 prit berhenti. Sebelumnya jam 12 berhenti dulu ya. Sampai jam 1 prit buka lagi gitu kan. Pasarnya modal itu nggak ada kaitannya dengan perusahaan itu biasa. Gitu. Yang untung dia pada kita nggak sebanyak pikirin itu seperti itu. Nah, tapi pemerintah bikin paniknya apa? Kita siapkan dana apa? Dana untuk stabilisasi pasar modal. Kan begitu kita itu. Duh, saya pikir kok maaf ya, orang bodoh pemerintah menyiapkan dana untuk stabilisasi pasar modal. Nggak ada urusannya. Kalau dibiarin aja, kalau mereka dibiarin aja mereka begitu aja, rugi mereka nanti berhenti juga. Oh pemerintah, kalau mereka ada kita yang mau campur tangan, mereka makin asyik. Mereka termakin. Mereka mengucuri duit, dia juga makan duitnya nanti. Sama kayak dulu zamannya BLB tahu dulu. Rupiah kenapa melemah? Terus saya itu sudah teriak, saya itu sudah tahu zaman dulu. Tapi saya cuma single teriak-teriak boleh dibilang sendirian aja. Karena apa? Orang-orang lain biarin aja mau ikut jatuhin Pak Harto kan gitu. Nah saya ikut ekonominya nggak boleh. Nah karena itu kepicu mau jatuh jadi tujuannya beda. Karena apa? Waktu zaman BLB bank-banknya lagi dapatkan BLPI dari Bank Indonesia kan, kasih buku banyak ada utang mau BI dapat. Terus apa? BI intervensi pasar supaya rupiahnya jangan terus-terusan melemah. Iya yang borong siapa? Iya dia juga. Lo duitnya dari BI juga. Goblok bener kan BI-nya kan. Makanya kita teriak-teriak, tapi BI-nya nggak tahu ya, kita nggak bodoh macam-macam, tapi itu nggak benar itu permainan. Kasih BI, ya udah dikasih duitnya, dikasih pelurunya, ibaratnya teror sama BI kan, terus borong dolar. Ya dolarnya terus rupiahnya melemah, terus borong dolarnya taruh di mana di luar negeri. Itu kok kita kepancing gitu. Dan seperti itu tadi, kayak begini sekarang tipe-tipe seperti itu akan terulang sekarang itu. Jangan sampai. Harus firm pemerintah itu menjalankan kebijakan. Ini perubahan yang sangat luar biasa besarnya untuk menjadikan negeri ini benar, menjadikan pasar 43, menegakkan keadilan. Nggak boleh diinjak orang kaya begitu. Kalau tidak bisa kayak begitu, jalankan dengan masa kritis. Karena masa kritis itu banyak sekarang ini. Di dalam dia udah saya ceritain dengan bahasa populer indeks saham gitu ya, ada masalah rating kita akan prospeknya kita akan diturunkan buat ini. Kalau kecil begitu kan nanti kok panik lah gitu gimana gitu ya? Karena kita sudah terjebak dengan perangkat-perangkat komersial seperti itu. Tapi kalau kita berhasil, apalagi ini saya kasih contoh ekstrim mau Iran berapa? $1 berapa rial Iran. Ada yang bilang? Nggak ada kursnya. Nggak ada
melawan Amerika, kita nggak ada 3 hari juga udah dari juga mungkin deh. Karena dia rakyatnya, karena rakyatnya tidak punya sumber daya kayak kita, nggak punya macam-macam rakyatnya itu. Kita nggak bersyukur nggak ke rumah kok bisa pakai di beras kalau macam tidak punya, tapi dia survive bisa luar biasa. Sekarang perlawanan terhadap Amerika itu bisa hilang. Itu nggak ada apa-apa. Karena dia benar-benar sudah nggak ada itu apalah macam-macam itu proyek ini nggak masuk kira prek orang Ambon kan. Oh, makanya Indonesia jangan sampai dibantu. Tapi Indonesia jangan sampai dibantu. Ini dibantu Indonesia itu rakyatnya bisa lebih urut dari Iran. Apa dia itu membantu Iran? Karena juga terlalu diterusin aja lah. Tapi nggak bisa apa-apa, sudah makin jauh, makin lumpuh. Bantunya sanksinya itu makin lemah. Karena Iran sudah bisa itu sendiri. Contohnya kayak begitu. Tapi kalau kita tuh semuanya masih ditambah ini masih gagal. Wah, ini turun. Oh, ini masih. Ya terus mereka mainin terus. Biarin aja. Emang ada benernya tuh Pak Prabowo bilang namanya rakyat di desa itu dolar. Ada benernya, cuman memang kita masalahnya kita itu masih banyak impor barang dari luar negeri, impor pangan, impor apa dari luar negeri, sehingga kalau harganya mahal berpengaruh kepada rakyat di desa pun bisa ikut kena mahal inflasi. Itu. Tapi sebenarnya rakyatnya memang nggak ngerti kalau ada kesehatannya, ada punya dolar aja di sini, mereka perlu ngamodasi misalnya, nggak ada itu dolar. Ya, nggak ada, dia bikin susunya dari dalam negeri selanjutnya, ya kan? Begitu. Jadi nggak usah panik. Itu nggak saya contoh Iran yang sangat ekstrim dikasih contohnya. Jadi ya memang ini masa perubahan yang sangat sulit. Makanya kita lolos ini bisa kan? Dan nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini kita apa-apanya sebetulnya kita masih kurang lebih masih oke. Ya kan? Nanti lama-lama itu kebakaran makan mereka sendiri itu nanti. Permainan itu makan mereka sendiri. Nah, saya kira sampai sini aja, silakan kalau mungkin ada yang kurang jelas mau nanya apa boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Aplausnya sekali lagi. Kita benar-benar mendapatkan pencerahan dari saya rasa aktivis akan mulai mencerna lagi nih Bang. Artinya ada kepercayaan diri untuk mulai, wah ternyata gagasan Prabowo ini serapi ini atau punya perencanaan yang matang seperti ini. Ternyata di baliknya ada Bang Fuad begitu. Baik, saya persilakan Bang Dr. Reza dulu untuk memberikan tanggapan, terus nanti Ketua PI ya, atau siapa lagi mungkin silakan menunjuk tangan. Ya, Pak Dr. Bang Reza dulu ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Saya terus terang masih sangat kagum dengan pemikiran dan vitalitasnya Pak Fuad Bawazir. Saya pertama kali ketemu Kang Fuad ini waktu masih mahasiswa dulu kita. Jadi waktu itu kan di DPR kalau nggak salah bicara soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kebetulan saya waktu itu mencerek pandangan antara saya dalam perspektif yang berbeda. Tapi kali ini kita setuju. Ya, saya kira memang kita punya problem yang sangat serius terkait dengan interpretasi dan implementasi daripada pasal. Tadi Bang Fuad sudah menyampaikan ya, dan kenapa saya katakan kita punya problem serius terkait dengan interpretasi dan implementasi? Karena ada celah dalam
interpretasi yang kemudian menimbulkan konsekuensi dalam implementasi. Pertama, kalau kita kaitkan dengan apa tafsir MK terkait dengan frasa dikuasai negara, ya, yang ada di dalam pasal 33. MK sudah jelas mengatakan frasa dikuasai negara itu mencakup 5 aspek, dari mulai pembuatan kebijakan, terus kemudian pengurusan, terus kemudian pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Jadi dari hulu ke hilir sebetulnya sudah dijelaskan oleh MK tentang bagaimana implementasi daripada frasa dikuasai negara. Soal migas misalkan, ya, frasa dikuasai negara ini kan awalnya gugatan tentang undang-undang ketenaga listrikan yang kemudian juga menjadi konsideran di dalam gugatan undang-undang migas, ya. Jadi ketika migas kita ditentukan melalui mekanisme pasar, inilah yang kemudian dianggap bertentangan dengan frasa dikuasai negara, karena negara tidak memiliki daya jangkau untuk menentukan harga minyak kita sendiri. Karena rupanya harga minyak kita, ICP-nya ini ditentukan indeks Singapura, kalau nggak indeks Jepang. Ya, oleh karena itu MK mengatakan bahwa tidak boleh murni diserahkan kepada pasar. Harus ada bentuk pengaturan yang lain yang menunjukkan bahwa migas merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara, ya, sehingga dibuatlah formulasi tentang penentuan harga migas yang tidak sepenuhnya didikte oleh pasar, ya, terutama terkait dengan BBM yang non subsidi, ya. Jadi ini soal frasa dikuasai negara, ya. Tetapi kita juga melihat celah yang lain tentang frasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa itu cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Dalam konstruksi manufaktur itu adalah bumi, air, tanah, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, ya. Inilah yang kemudian menimbulkan yang kita sangat kaya luar biasa, tadi sampaikan Bang Fuad, dan sampai hari ini sebetulnya perlombaan penguasaan terhadap sumber daya itu lebih melahirkan ekonomi ekstraksi kita, ya. Jadi kita menjadi sangat tergantung kepada ekonomi ekstraksi, ya, dari mulai migas, terus kemudian batu bara, nikel, bauksit, timah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mengalami kegagalan serius terhadap transformasi struktural ekonomi kita karena kita masih bersandar pada industri ekstraktif, ya, atau sektor ekstraktif. Kalau tadi Elon Musk, terus kemudian Mark Zuckerberg dan sebagainya itu kan mereka tidak mengandalkan ekonomi ekstraktif, tapi justru pada teknologi AI dan sebagainya. Kalau kita cek orang-orang kaya di dunia itu justru tidak dari industri ekstraktif, ya. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Anda coba sebutkan, ya. Baru setelah itu mereka mengandalkan industri ekstraktif. Di Indonesia kekayaan itu justru dari industri ekstraktif, dan negara justru tergantung pada industri ekstraktif, ya. Ini saya ingat dengan apa yang dialami oleh Belanda tahun 1960-an. Kenapa kemudian muncul istilah Dutch disease, ya, penyakit Belanda, karena di tahun itu terjadi booming gas alam di Belanda, dan pemerintah Belanda melakukan ekspansi besar-besaran untuk mengelola itu, sehingga mereka lupa untuk mengembangkan cabang-cabang produksi yang lain, ya, terutama soal industri dan manufaktur. Ketika mereka lupa dan era booming ini kemudian berakhir, ini mengancam fundamental ekonomi negara bisa boleh. Ini hampir terjadi dengan kita. Saya kira hari ini problem kita nggak jauh-jauh dari situ, ya. Tahun 70-80 kita booming migas, terus kemudian declining migas, sempat kita win for profit, tapi setelah itu kita bingung. Baru kemudian kita pindah ke industri ekstraktif yang lain, yakni timber atau membakar hutan. Sekarang isunya hilirisasi, tetapi masih industri ekstraktif. Sehingga wajar kalau manufaktur industri kita yang lain tidak berkembang, teknologi juga tidak berkembang. Padahal itu merupakan ikon baru di dalam kemajuan ekonomi satu negara, bahkan menjadi
sektor baru untuk melakukan akumulasi kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini yang kita lupakan. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang tadi ada problem serius terkait interpretasi dan implementasi? Saya ingin mengkaitkan dengan ketiadaan konsep definitif tentang apa yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, sampai hari ini saya kira tidak ada interpretasi yang sama dan pemerintah tidak punya guidance untuk menentukan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Di dalam benak kita hampir semua cabang-cabang produksi itu kita asumsikan adalah kekayaan sumber daya alam. Padahal ada hal yang lain. Misalkan ini, kalau WhatsApp down servernya, terus kemudian tidak bisa digunakan, Anda bisa bayangkan apa dampaknya terhadap komunikasi nasional kita. Karena saya yakin 100% atau mungkin bahkan 1000% di sini semua punya WhatsApp atau mungkin yang lain lah. Kalau Zoom meeting, ya, pendidikan kita bisa kolaps. Artinya apa? Ini adalah cabang-cabang produksi yang menurut hemat saya mesti dinyatakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, kita tidak punya interpretasi dan frame yang sama tentang apa yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Frame kita masih ini terkait dengan sumber daya alam. Betul, ya, kita punya kekayaan yang luar biasa, tetapi kita bisa terjebak dalam fenomena dan disistan. Ya. Karena terlalu tergantung pada sumber daya ekstraksi tadi, kita lupa untuk ekspand mengembangkan sumber daya lain. Ya, jadi itu. Terus apa yang terjadi terkait dengan isu ini? Ya, saya kira memang kelemahan sebagian besar kita ketika mengatakan oligarki, kita tidak bisa menunjuk secara definitif dan konklusif siapa itu oligarki, kecuali Jeffrey Winters. Kalau Anda baca bukunya oligarki Jeffrey Winters menjelaskan, ya, dari mulai oligarki sultanistik itu dia bilang siapa? Pak Harto, pucuk pimpinannya, kaki tangannya ABC dia sebutkan. Terus kemudian oligarki itu siapa dia sebutkan dan sebagainya. Tetapi belakangan ini kita memang kelihatannya tidak cukup punya, saya atau apakah keberanian atau berhati-hati untuk menyebutkan siapa itu oligarki. Tetapi kira-kira saya ingin menyederhanakan agar kita bisa nanti mengatakan meski tidak sebutkan orangnya, kita punya clue siapa itu oligarki. Ya, saya melihat oligarki ini sebagai dalam perspektif ekonomi politik, ya, karena ada konsep oligarki yang lain mengatakan sebagai sekumpulan kecil orang yang berpolitik, mengendalikan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan ekonomi politik saya mengatakan bahwa oligarki ini adalah politik as well defense sebetulnya. Ya, jadi elit yang menggunakan politik sebagai jalan untuk mempertahankan dan memperkaya dirinya dan kelompoknya. Ya. Ini menjelaskan kenapa ketika para politisi berkuasa, para elit berkuasa, mereka semakin kaya. Ketika tidak berkuasa, mereka tidak punya perlindungan politik, tidak punya akses kekuasaan, kekayaannya pasti akan turun, ya. Dan ini juga menjelaskan bahwa orang-orang kaya di Indonesia itu sebagian besar merangkap status juga sebagai politisi yang berkuasa atau setidak-tidaknya membina politisi yang berkuasa. Jadi selalu ada hubungan patron klien, ada relasi mutualistik di antara mereka dengan motivasi satu, akumulasi kekayaan, akumulasi kapital. Dan inilah yang menghalangi distribusi kesejahteraan secara merata, menghalangi negara punya daya untuk berhadapan dengan kekuatan oligarki itu. Karena mungkin saja justru di dalam struktur kekuasaan negara itu juga oligarki ada di sana, atau tidak-tidaknya banyak penguasa negara merupakan bagian daripada kaki tangan oligarki. Oleh karena itu melihat oligarki harus dalam kacamata ekonomi politik, ya. Apakah dia mengandalkan kekuasaan sumber daya ekstraktif tadi, atau mungkin sektor-sektor yang lain. Yang terakhir tadi juga soal BSI. Saya kira ini sebetulnya terobosan yang luar biasa menurut saya, Pak Fuad, ya. Kenapa? Ketika pemerintah menentukan
sawit, terus kemudian batu bara dan ferroalloy. Ini sebetulnya secara tidak langsung pemerintah sedang mengatakan inilah cabang-cabang produksi yang penting yang harus dikuasai negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hanya skala keekonomiannya, tetapi juga dampak yang ditimbulkan kalau ini tidak diatur oleh negara. Meski demikian, ini belum sampai pada level melaksanakan apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara. Ya. Karena kalau sudah pada tahap dikuasai oleh negara, maka dia dari hulu ke hilir, dari mulai membuat kebijakan pengurusan, terus kemudian pengaturan, pengelolaan dan pengawasan itu negara dari hulu ke hilir. Tapi ini kan masih ada sektor private, swasta dan yang sebagainya. Ya, tetapi ketika menentukan 3 komoditas itu, maka sebetulnya negara mengatakan inilah yang menyangkut cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Meski belum pada level yang kita harapkan, ya, karena hanya soal memindahkan lalu lintas ekspor impor yang tadinya pemerintah hanya menjalankan fungsi administratif yang tadi banyak bocornya karena underpricing, terus kemudian transfer pricing, terus pencurian dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Pak Fuad tadi, ya, yang saya kira juga pasti melibatkan para pemburu rente di dalam struktur birokrasi kita, ya, pindah ke DSI. Saya kira kita berharap penyakit-penyakit itu tidak pindah ke DSI, Pak Fuad, karena kalau pindah ke DSI, ya ini saya kira kita nggak straightforward, ya, kita akan berkutat pada persoalan-persoalan yang sama. Tetapi saya kira ini good point yang bisa kita tunjukkan sebagai apresiasi terhadap langkah pemerintah, dan kita harap ini dilakukan dengan serius, ya, pemerintah punya ketegasan dan punya keberanian untuk melakukan bersih-bersih diri, ya, sehingga penyakit yang ada di rezim sistem sebelumnya tidak bergeser pada rezim baru yang namanya TSI. Ya, pemerintah juga punya keberanian untuk men-challenge oligarki yang tidak punya visi kepentingan nasional, oligarki yang serakah, yang hanya peduli pada kepentingan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya sendiri. Ya. Dan kalau ini dilakukan, kita boleh menaruh harapan bahwa kesejahteraan itu adalah janji yang bisa diwujudkan dan keadilan itu adalah janji yang bisa ditunaikan. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya rasa kalau kata oligarki itu, saya mengumpulkan data-data eksportir dari batu bara, ferroalloy dan CPO itu adalah wajah dari oligarki itu. Jadi perusahaan-perusahaan meskipun ada BUMN juga, ya, kalau misalnya di ferroalloy kan ada Antam dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di batu bara di situ ada, kok perlu disebut nama-nama perusahaan, ya kan ada semua itu, ya. Ada Bumi Resort, ada Adaro dan sebagainya. Tak ada juga kalau di CPO ada Wilmar, ya kan, ada banyak. Saya kira kalau kita sebutkan satu-satu itu akan ketemu nama-namanya, puncak-puncaknya itu akan ketemu oligarkinya. Nah, itu akan diatur nanti. Saya kira ada lagi pertanyaan sebelum ke pembuat. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira ini saya sebagai orang yang setuju dengan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ya, apa yang dipikirkan Pak Fuad soal bagaimana mengelola rupiah, mengelola ekonomi negara, dan disuarakan sama Purbaya dulu, kemudian waktu BLBI itu kan saya dengan Pak Fuad sejak di Jogja, pas kegiatan itu, ya. Maka kemudian saya kira ini menjadi sebuah konsep ekonomi kerakyatan yang dipikirkan oleh Pak Prabowo juga, yang saya setuju dengan itu. Jadi bahwa kita nggak risau dengan seperti ini, kita nggak risau dengan apa istilahnya itu IHSG yang pada biasanya itu adalah permainan judi yang saya kira ya seperti itu, ya. Nah kemudian tapi ini nggak banyak yang kemudian
setuju dengan Pak Prabowo dengan ekonomi kerakyatannya Pak Fuad, gitu ya, bahwa kalau kita diskusi di kampus, yang semuanya saya kira semuanya masih berideologi kapitalistik dan kemudian keynesian segala macam itu, maka kemudian kayaknya serangan itu tidak hanya datang dari pelaku usaha, tidak datang dari oligarki, tapi kemudian ekonom-ekonom dan kemudian para akademisi saya kira akan banyak menyerang gitu ya. Maka kemudian agar ini sukses, kemudian transformasi ini sukses, maka kemudian kayaknya perlu ada terobosan-terobosan termasuk bahwa kemudian menyadarkan atau mungkin mengelola rakyat ini, dan kemudian salah satunya mungkin soal bagaimana redistribusi asetnya. Kalau kita kemudian masih lapar, kemudian yang punya bukan uang miliaran hanya segelintir orang gitu kan, maka kemudian itu kira-kira akan ya ekonomi kerakyatan akhirnya tidak akan berhasil. Mungkin ada terobosan-terobosan soal itu, bahwa kemudian BSI sudah benar langkahnya, tapi kemudian bagaimana melibatkan yang tadinya ekonomi dipegang segelintir orang, maka kemudian bagaimana redistribusi ini menjadi penting gitu. Nah, mungkin apakah ada konsep seperti itu juga dalam konteks ini. Jadi kalau sehingga kemudian ekonomi rakyat itu benar-benar akan terjadi, dan kemudian Pak Prabowo juga akan sukses untuk mengubah mindset, mengubah sistem kenegaraan, sistem ekonomi yang kapitalistik, neokapitalistik menjadi ekonomi kerakyatan yang saya kira kalau kita menurut saya sih akan sangat setuju semuanya gitu ya. Baik, oke, terima kasih. Jadi redistribusi aset dan mungkin pelibatan civil society juga. Ya, kira-kira. Yes. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Bang Fuad ya, ada kesimpulan terakhir dari statement Bang Fuad bahwa keratusan oligarki ini kita tunggu saja, mereka akan dilibas dengan permainan mereka sendiri. Jadi langsung teknisnya Bang Fuad, apa yang mesti kita lakukan untuk kontribusi kita membantu mereka ya kan? Kalau teori ekonomi rakyat tentang siapa oligarkinya itu bisa tersusun sudah. Misalnya Wilmar ya kan dari ekspor CPO, dan mereka ya sudah kita tahu mereka menahan dolar, melakukan under invoicing dan transfer pricing, itu sudah jelas. Nah kita minta bagaimana Bang Fuad memandu ya kan. Di sini tidak cukup, jangankan ini ada 50 orang, 10 orang aja dengan kerja yang jelas ya kan, untuk membawa oligarki ini selesai itu. Nah kita tidak akan konsolidasi. Kita siap di belakang Bang Fuad. Iya. Sebagai komisaris Men IT. Terima kasih. Saya langsung Pak. Ya saya izin Pak Fuad. Kebetulan saya ini kan praktisi bisnis ya, jadi merasakan bagaimana membangun bisnis dari nol sampai agak besar itu di Indonesia memang tantangannya besar sekali. Jadi dari latar belakang saya melihat Prabowo ini kan putranya Pak Sumitro ya. Kita tahu Pak Sumitro itu punya dua sayap pemikiran. Pertama distribusi kekayaan ya, kerakyatan. Yang kedua, agar negara dunia ketiga ini bisa lepas landas adalah industrialisasi. Jadi menurut saya SBY ini 1.0-nya Pak Prabowo untuk menuju industrialisasi. Karena kalau kita menuju langsung industrialisasi seperti tadi Elon Musk, Zuckerberg ya. Saya 3 bulan lalu di Silicon Valley Pak, seminggu di sana meneliti tentang semuanya itu. Nggak bisa disamakan karena Silicon Valley ini hasil jarahan Perang Dunia Kedua. Seluruh kemenangan itu ditaruh di yang namanya Silicon Valley dan Stanford gitu. Dan basis teknologinya teknologi militer gitu. Jadi kita menuju ke sana itu mungkin itu 4.0 gitu ya. Nah menurut saya yang disampaikan Pak Fuad tadi berkaitan dengan kita memang setuju saya, kita jangan terjebak sama instrumen neolib ya, indeks saham, kemudian juga currency, itu kan instrumen-instrumen neolib yang banyak negara yang tidak punya itu juga baik-baik saja gitu kan. Kazakhstan, Iran yang lebih dan kita
Kenapa kita negara dunia ketiga kok gopoh dengan instrumen-instrumen itu? Nah, penguasaan SDI menurut saya, DSI ini ya, ini menurut saya one point nya Pak Prabowo untuk paling tidak mencengkram apa yang kita miliki. Sebelum kita ngomong tentang teknologi ya, bioteknologi dan seterusnya. Jadi ini yang jelas punya kita saja kan harus kita amankan. Maka kita harus gunakan DSI ini menjadi instrumen supaya seluruh kekayaan alam yang keluar dari perut bumi kita itu tercatat dan ada masuk ke negara. Nah, masalahnya Pak Fuad mungkin yang perlu kita diskusikan di sini adalah kita ini tidak punya track record yang baik dalam mengelola sumber daya alam. Jadi culture teknokrat kita itu saya kira rendah, sehingga industri apa saja, makanan, minuman, susu, setahu saya kebanyakan orang-orang Cina gitu. Orang kita tidak punya culture industrialisasi, sehingga ketika megang barang-barang yang gede itu, jadi kan afirmasinya udah oke, political will-nya Pak Prabowo udah oke. Nah, capability-nya ini yang perlu kita pertanyakan sebagai praktisi bisnis. Saya melihat itu tantangan yang besar. Jadi ketika DSI ini diisi oleh orang-orang yang harus memiliki kekuatan teknokrat yang baik gitu ya, capability, accountability, dan political will yang bagus di DSI ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Prabowo memanage supaya pengelolaan sumber daya alam ini ketika disatukan benar-benar diisi oleh orang-orang yang kuat secara manajemennya, amanah, dan punya political will yang baik. Karena di lapangan kita melihat juga tuh pengelolaan misalnya PT Timah, yang lain itu, ya mohon maaf ya, gitu ya, sangat tidak memuaskan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri gitu kan, manajer-manajer dan ahli-ahli kita sendiri dari UGM, dari ITB, dari UI gitu. Barangnya itu gampang kalau kita orang swasta melihat itu, tapi kok aneh lagi gitu untuk dicapai. Karena apa? Karena managerial skill dan political will-nya nggak ada gitu. Sehingga barang gampang itu nggak pada dapat. Nah, saya kira tadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Prabowo men-screening orang-orang ini dan memastikan orang-orang yang ada di dalamnya ini tadi punya jiwa patriotik, teknokrat gitu ya, yang baik. Karena makro desain ini atau mikro manajemen yang baik, saya kira juga akan sia-sia, dan itu terbukti di banyak negara seperti Bolivia gitu ya. Kemudian kemarin Ecuador itu tadinya sosialisme ekonomi jadi sosialisme fasis, malah akhirnya tidak ada evolusi di korupsi semua sama bangsanya sendiri kan gitu kan. Akhirnya muncul elit baru dari bangsanya sendiri. Demikian. Mas, baik, oh, makasih, silakan. Terima kasih membuat saya menggarisbawahi apa yang bilang membuat tadi ya, Pak Prabowo ini menghadapi sebagai dia kalau simbolisasi negara ya, dia menghadapi masalah internal dia yang sendiri dan eksternal. Faktor yang paling mendasar menurut saya adalah masalah internal. Selama tadi ya, apa namanya, ibarat itu kan pasukan dia yang memang betul-betul dari satunya ini bisa benar-benar bergerak ya dengan benar, dan apa sesuai visinya beliau itu saya kira tidak ada masalah. Kan kita kan sederhana aja melihat kalau siapa yang kalau bisa memenangkan sesuatu itu timnya seperti apa. Kita ini selalu nih, kita organisator semua. Saya pengalaman juga bahwa terakhir kita memenangkan Sambung kita mencari teknologi juga Pak. Saya yang ada Pak minta duit untuk operasi kan. Jadi kalau kata Bangka kan di dalam itu dirinya itu ada ininya, ada penalu-penalu itu. Nah kalau ini nggak dilepas ya nggak bisa. Terus problem itu yang paling dasar tadi bilang SDM Pak. SDM ini mana yang direkrut itu ternyata yang bakal hancurin Prabowo. Materialistik, dia niatnya bukan mau bangun bangsa, niatnya memperkaya diri dan oligarki.
Apa yang paling kembalinya udah diterangin lah tadi sama teman-teman. Ya, sekarang problemnya di Pak Prabowo aja. Mau nggak Pak Prabowo ini membuang ini penalu-penalu itu, dan dia mengisi dengan the right man and the right place. Sederhana nggak terlalu. Karena di Indonesia juga masih banyak orang pintar, banyak orang yang punya idealisme banyak. Apalagi di sini, Bang Amin, ya kan? Udah komisaris utama, makanya tinggal dinaikin dikit lagi Bang Roy di sini. Nah, problemnya saya juga ngobrol dengan teman-teman Gerindra yang senior ya. Ya memang di situ problemnya. Siapa yang bisa ngomongin Prabowo ini? Gitu. Sedangkan kondisinya ada di sebelah kan gitu loh. Iya kan? Kita ikut Papua aja. Kalau dia nggak mau Bang, kalau nggak jiwa patriotisme dan dia ini militer dan harus tunjukin lah dia. Teori kerakyatan itu selesai lah, kita dibahasnya sebenarnya sudah selesai semua. Tinggal sistem bagaimana mengatur negara sampai ke RT sudah selesai semua. Sekarang siapa yang mau ngerjainnya ini? Ya kayak BGN, oke lah. Ya kan sekarang udah nggak tepat karena masalah bangsa ini kalau sebenarnya banyak hancur. Ini soal ekonomi, kerajaatannya bukan di situ. Harusnya prioritasnya agak geser kan gitu. Bang, saya udah makan tabungan. Ya kan, ini banyak teman-teman ini makan tabungan dan sekarang tabungan udah habis. Saya bilang sama teman-teman ini, saya tinggal bawa ini spanduk. Kalau masih kesulitan ekonomi ini bukan soal misalnya oligarki, ini dihadapi negara presiden, ya kan, berhadapan dengan masyarakat hari ini. Oligarki kan tepuk tangan karena masalah ekonomi. Mahasiswa Pak, 98, ya kan? Itu problem ekonomi Bang. Kalau mereka orang tua yang udah gak bisa makan di rumah dia turun, penuh itu istana itu, percaya saya. Kalau udah tembus 20.000 ke atas itu, kali ini bentuk mau kemana dulu. Terus CIA bergerak main semua, ya kan? Bagaimana kita soal dengan perang-perang juga lagi disingkat, bisa juga. Maka memang kuncinya pertanyaan saya Pak, bagaimana bisa memiliki Prabowo dan berani membuang ya kan ini yang di Tertalia ya, jadi eksternal enak kita bisa lihatnya kan, berhadapan kan enak ya kan. Nah kalau yang di dalam kan borok terus ya kan, gimana dia? Kira-kira gitu lah Pak. Gimana ya? Saya lebih ke fokus ke situ lah intinya sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, satu lagi udah cukup. Ya silakan. Izin saya ya singkat Darbo dari Jawa Tengah. Sebelumnya terima kasih atas insight-nya. Kita ketahui SDA-nya adalah modal yang bisa habis. Kemudian kalau dihitung dengan neraca generasi, kita berhutang dengan anak cucu kita karena dijual murah. Tadi yang disampaikan kebijakan pemerintah biasanya sudah baik, tapi saya selaku ini membidangi kaderisasi PII, kiranya gerakan pelajar apa yang efektif untuk kemudian support pemerintah tadi supaya bisa melawan oligarki. Terima kasih Bapak. Oke, kita persilakan Pak Fuad untuk merespon. Ya, apa yang dibilang oleh saudara-saudara ini umumnya saya pahami ya. Oke, saya mau menyampaikan dulu satu yang disampaikan oleh saudara itu isu yang dari dulu itu diangkat terus sama mereka, sesuatu yang udah jelas tapi dicoba gitu kan. Orang ada yang nanya supaya saya mau nanya definisi orang kapitalisme di Amerika, dirinya kapitalisme pasar, definisi pasar apa? Kalau mau dukung pasar mana? Pasar Senayan, ya pasar rakyat yang jual suka kok. Kalau dibikin ada saja, dan seterusnya lebih banyak lagi problemnya mereka, ya kan? Nah, mereka memang itu sistem ini sistem pelajaran yang saya dapat pelajaran dari budaya. Jadi yang kita itu diacak terus, dikuasai apa dikuasai. Barang sesuatu bahasa Indonesia udah jelas, dulu penjelasannya juga udah ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi bukan persoalan interpretasi, tapi udah jelas. Udahlah itu dipegang oleh negara udah.
intinya itu dipunya oleh negara, dikuasai, di apa segala macam, dan yang mau ngambil bayar itu untuk rakyat. Sederhana seperti itu, tapi murah itu. Dari mulai saya jadi pejabat ya, saya masih muda tuh, relatif baru pulang dari Amerika Serikat. Itu kan ada konsultan orang-orang asing Amerika. Itu murah itu. Orang-orang bule ini, dan termasuk orang-orang yang di dalam negerinya juga. Terus dicoba, itu cara saja untuk mulai menyerahkan dan mupok-mupok kita di situ. Orang-orang jelas ya, kayaknya ini. Padahal yang mereka punya pun kalau mau kayak begitu pun donat, iya ada saja itu. Itu semuanya kita udah ngerti. Kok oligarki siapa? Ya itu kita udah ngerti lah, karena serang oligarki dulu konglomerat. Kita ngerti siapa yang dimaksud, si A, si B, si C, kita paham kurang lebih itu yang besar. Tapi tidak usah diacak kayak begitu, Mbak. Nanti kita susah gitu loh. Jadi nggak maksudnya. Udah kita ngerti. Sekarang istilahnya oligarki ya kita bilang oligarki, lagi konglomerat kita bilang konglomerat, pengusaha daerah, ya itulah. Yang ada presiden dalam macam kita tahu lah itu. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak usah kita persoalkan lebih jauh, yang menyebabkan kita jadi gak macam-macam. Ya. Ini masalah konsep undang-undang dasarnya sendiri. Nah, ini memang konsep yang lebih dulu itu ya, kekayaan alam yang ada di bumi dan di bawahnya itu ya, itu memang dulu seperti itu. Tapi sekarang sebetulnya yang di atas pun ada di atas kita. Dulu kan yang pikir waktu tahun 45 apa? Frekuensi. Makanya kalau pada amandemen, ada amandemen lagi, itu ditambah kekayaan yang ada di bawah dan di atas juga kita udah tambahin itu. Antariksa orbit standar. Iya. Itu harus. Karena dulu memang nggak kepikiran, pas dulu memang nggak ngerti itu kita ada harganya, ada duitnya gitu. Ada orang banyak juga ya. Iya. Jadi memang ini konsep yang sudah salah ini ya, konsep-konsep yang kayak tadi itu udah lama berlangsung, sudah di atas, sudah kita bingung dari mana mulainya, memang bingung betul. Ini menyampaikan ini menyampaikan betul semuanya, terus terang aja betul. Saya nggak bisa membaca itu mau betul ada semuanya problemnya gitu kan. Cuma marilah kita daripada membicarakan, kita mulai dari sesuatu yang besar dulu. Makanya saya pikir udahlah kita mulai dari yang besar dulunya. Kalau tahu nggak maksudnya? Kalau itu sudah apa tadi SDI masuk semua BSI ya. Benar sumber daya Indonesia itu sudah masuk sebanyak, anak kan ketawa tuh gambarnya, picture-nya. Oh begini. Jadi lu selama ini perusahaan-perusahaan ini ngerti? Pajak itu. Itu lu pilih mana? Pilih penjara, hukuman mati, atau diserahin negara, atau gimana? Berikutnya lagi. Tahu itu. Ngerti maksudnya begitu. Jadi ya kita akhirnya itu timah tadi, benar juga itu timah. Timah tau gak? Timah itu tukang tajam barangnya sendiri. Nah bingung gak? Tukang tajam kok barangnya sendiri? Itu sekarang sudah dibikin demikian rupa. Ada orang nada barangnya pencurian, tajam kan dari bangsa dari pencurian. Ada timah sudah dibikin tidak berdaya. Karena apa? Semua hidup di sekitar situ tuh praktis punya timah semuanya. Karena disolongin oleh rakyat. Nah itu tadinya nggak nyolong waktu saya jadi kepala BUMN dulu, nggak ada tuh colong-colong teratur dulu aja. Kan disolong. Terus ini story kepada mereka. Berbuat itu udah macam-macam kayak yang diambil hutannya kan waduhnya macam-macam, bukan timah aja. Lalu dibawa ke Malaysia, ke mana Singapura, udah sama. Oh mereka tadi dibilang apa? Mereka jadi hub, telepon dari eksportir, dari ini itu gaya pada nggak punya apa-apa. Mereka udah nggak ada malunya lagi. Negara-negara lain itu nggak malu kan, memang negara ini kayak begitu. Coba aja selesai sendiri persoalannya, bisa apa enggak? Gitu. Terus namanya ada rapat. Oh tadi udah mulai.
Sudah rapat yang keempat saya baru hadir. Ini rapat putusin begini aja gak bisa yuk. Oh ini bilang begini, bubar lagi. Saya bilang ini rapat ini ya, saya itu diundang untuk hadir. Ini harus selesai dan begini, jangan macam-macam lu pada. Gua aja, udah. Ini nanti rapat kelima begini lagi, saya bilang untuk ngapain dia dipanggil rapat begini. Ini di Singapura, di Malaysia, di mana? Ya nanti mereka rapat sendiri juga nggak akan bisa, akhirnya. Sementara ada barangnya yang berbusuk, jadi apa, segala macam hilang, dicolongin gitu. Jadi diacak terus kita ya. Dalam mesti ngerti, ngacak terus supaya setengah mati kita yang urusannya. CCTV dari hancurin. Sekarang lagi dibenahi. Membenahi karena itu tidak mudah, apalagi kalau yang membenahi sapunya ada yang sapunya bersih, ada sapunya yang kotor, setengah kotor. Karena memang udah terlalu, makanya saya cuci piringnya ini udah banget. Lah cuci piring yang di dapur misalnya, cuci piring itu udah semuanya dicuci, pakainya sepatunya sana dalamnya apa semua dicuci. Itu aku kapokmu kapan gitu orang bilang gitu. Karena memang begitu. Jadi memang anak saya nggak bilang bantah yang ada bilang tadi betul kok ada bilang itu. Cuman kita harus memulai dari sesuatu. Mulai sesuatu apa? Mulai sekali bisa besar. Yaitu melalui ekspornya diketahui nilainya. Ini sekaligus stok dolar cukup, rupiahnya stabil dulu. Itu kan selama ini kan sudah ada apa? Kita mau yang banyak membuat kita impor dan ketergantungan ke luar negeri, dibikin ini jadi bikin ketergantungan terus kan? Apa? Pangan, makanya dibilang ada stok energi, stok pangan, impor pangan. Makanya energi juga stok impor energi. Itu ya itu harus berhasil. Jadi menghemat dolar tidak perlu bajakan, dolar diperlukan. Itu yang strategi jangka panjangnya. Tapi yang ini mereka sekarang dengan cuma ini sekarang yang devisanya juga kita ada kuasai. Nah itu devisa kuasai sekali lagi itu mulai dari DSI dulu. Kuasa kita nanti ketahuan siapa aja. Ini sekarang dan mereka pakaikan dia tidak. Mereka akan macam-macam. Kalau bisa ini pemerintah rubuh dulu dah sebelumnya ini. Ini kalau udah rubuh ini balik lagi nanti ke jahiliyah lagi. Jadi ini kita memilih antara sulit dan sangat sulit gitu loh. Ada gitu kan. Itu terus aja bagi saya gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus buat Bang Fuad. Karena waktu sudah zuhur, saya sedikit memberikan highlight atau kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini bahwa tujuan dari bentuknya DSI ini adalah untuk menekan kerugian yang sudah terjadi selama ini yang sangat besar. Kemudian kita menghindari lagi terjadi kebocoran devisa. Kemudian kita ingin dengan terkonsolidasi ini kita meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kemudian kita bisa melakukan mobilisasi. Potensi ke depannya sangat besar. Karena itu marilah kita berkonsolidasi. Bang, foto dulu Bang. Bersama-sama. Oh iya. Nggak bisa diwakili itu. Ini bisa diwakili. Jadi saya lanjutkan yang kesimpulannya ya. Jadi sebenarnya Bang Fuad harus ingat juga ini bahwa nanti ada konsolidasi seperti kata Bang Martin Mustami dan tim mau bisa pimpin ya konsolidasi. Itu. Jadi jangan sampai kita hanya sampai ke Bang diskusi aja di Bang Nasrul. Gimana organisasi kita Bang Nasrul pimpin ya kan. Nah di sinilah kita bikin manifesto kalau perlu ya hari ini ya. Iya, dengan itu bisa aja namanya. Iya. Kalau kata coba kan dulu ini ya Bang, apa namanya? Piagam manifestonya ya. Nah, kemudian kita perlu seperti Bang Aziz tadi bilang bahwa problem nasional ini harus kita bantu dari luar. Karena kita yang masih di luar ini melihat memang ada berbagai masalah di dalam. Yang kemarin yang DGS ini kan dihabisi semuanya karena memang ada persoalan. Ya, ide besarnya Prabowo sangat bagus, cita-cita yang sangat bagus,
tetapi penerjemahnya itu tidak melakukan dengan benar, malah mengandung keuntungan pribadi-pribadi. Nah, ini harus dikuatkan nanti pengawasannya, waskatnya ini. Jadi harus ada inspektorat di atas inspektoratnya, pengawasan di atas pengawasannya. DPR harus ada pengawasannya lagi, tambahan pengawasan lagi. Jadi sehingga nanti kita bisa meletakkan orang-orang yang terbaik di dalam pemerintahan itu atau di dalam pengelolaan sumber daya kita. Ya kan? Saya dengar kemarin Prabowo ngambil dari orang Australia untuk direktur utama dari DSI. Kalau dihitung-hitung bisa jadi ini bagus karena istilahnya no hard feeling. Jadi nanti kalau ada masalah sedikit dari sisi manajemen disikat. Nggak ada istilah ya ini orang dekatnya Prabowo dititik, ini orang dekatnya menteri ini dititik. Itu yang terjadi di BGN, itu yang terjadi di koperasi, itu yang terjadi di berbagai sektor-sektor yang uangnya gede. Nah itu bisa jadi ibaratnya kita manajer dari sepak bolanya diimpor tapi hasilnya kita bisa menang terus gitu. Nah yang selanjutnya adalah konsolidasi civil society ini membuat. Jadi teman-teman ini ingin berpikir bahwa sebetulnya yang membantu Prabowo ini jangan hanya dari pihak manajemen mempertahankan diri di dalam kebijakan-kebijakan yang harus ada, harus seskap yang ngomong harus ini. Padahal sebenarnya civil society ini bisa membantu, bisa berkonsolidasi, bisa berkumpul untuk melakukan sosialisasi atau gerakan untuk mendukung kebijakan Prabowo yang kalau digambarkan 5 tahun ke depan kita bisa surplus, kita bisa bangkit, kita bisa mengelola negara ini secara mandiri. Nah itu kita bisa mulai dari sekarang dalam konteks konsolidasi civil society. Jangan yang berkonsolidasi hanya teman-teman oposisi saja. Kemarin ada kabinet bayangan di UGM. Ya, apa salahnya kita berkonsolidasi untuk menjelaskan bahwa sebetulnya arah dari pikiran Prabowo ini sebenarnya sejujurnya untuk membuat negara ini bangkit, maju dan kemudian punya harkat martabat di mata dunia. Gitu. Kemudian super team itu bisa lahir juga di dalam konteks civil society ini, bukan hanya di dalam pemerintahan saja. Nah makanya kita mungkin berharap Bang Fuad, Bang Nasrul bisa membina, mengkonsolidasikan kita dan seperti dikatakan tadi bahwa dengan arah ini yang bagus kita bisa bangkit, kita bisa mengelola dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi korupsi di dalam internal maupun dalam pengelolaan kekayaan negara. Kemudian yang terakhir bahwa ketika itu sudah kita konsolidasikan kekayaan dan kesejahteraan itu, kita bisa mendistribusikan kepada masyarakat sehingga nanti pengangguran arahnya pengangguran 0%, pertumbuhannya di atas 8%. Saya kira itu gagasan yang bisa kita terjemahkan dan pelibatan setiap orang, setiap kaum civil society atau pergerakan ini bisa dimaksimalkan. Saya kira itu sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Fuad dan kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1